Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Sandra diperbolehkan pulang. Kepulangannya ke rumah terasa penuh ketegangan karena suasana keluarga itu sudah diliputi dengan rasa curiga dan prasangka. Begitu Sandra masuk ke dalam rumah, ia disambut oleh Mutiara dan Kayla yang berusaha tetap menunjukkan sikap tenang meski dalam hati keduanya menyimpan beban tersendiri. Kenzo juga ada di sana mengamati setiap detail pertemuan itu dengan penuh kewaspadaan. Mutiara yang selama ini merasa bahwa Kayla hanya dijadikan kambing hitam mencoba menengahi keadaan. Dengan sikap lembut namun tegas, ia mengusulkan kepada Kenzo agar Kayla tidak langsung disingkirkan dan tetap diberi kesempatan menjadi asisten pribadi seperti sebelumnya. Usulan itu mengejutkan semua orang, terutama Sandra yang sama sekali tidak menyangka Mutiara akan membela Kayla di hadapan Kenzo. Kenzo yang sejak awal sudah ragu dengan semua fitnah terhadap Kayla, akhirnya mengambil langkah berani. Di hadapan semua orang, ia langsung menanyakan kebenaran kepada Sandra. Pertanyaan itu jelas dan tajam. Apakah benar Kayla dengan sengaja mendorong Sandra hingga mengalami luka di kepalanya? Mendadak hening. Sandra yang baru pulang dari rumah sakit merasa terpojok dengan pertanyaan mendadak tersebut. Tatapan Kenzo seolah tidak memberi ruang untuk berkelit, sementara Kayla menahan napas berharap kebenarannya bisa terungkap. Mutiara pun berdiri di samping memperhatikan dengan seksama reaksi Sandra. Ia tahu inilah momen penting yang bisa menentukan kemana arah kecurigaan Kenzo selanjutnya. Ketegangan itu semakin terasa karena jawaban Sandra akan memicu arah baru dari konflik besar yang sedang berlangsung. Jika Sandra berbohong, Kenzo akan semakin curiga dan mungkin mulai menyelidiki lebih dalam. Namun jika Sandra berusaha mengaku, posisinya sebagai pihak yang selama ini memutarbalikkan keadaan bisa goyah. Saat Kenzo menanyakan dengan serius apakah benar Kayla yang mendorongnya hingga harus dirawat di rumah sakit, Sandra sempat terdiam sejenak. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat suasana menegang. Raut wajahnya seperti orang yang ketakutan, namun sebenarnya ia sedang berpikir cepat bagaimana menyusun kebohongan baru yang lebih meyakinkan. Sandra akhirnya kembali melanjutkan narasi bohongnya, menyudutkan Kayla dengan penuh air mata. Ia menambahkan detail-detail seolah-olah Kayla memang sengaja membuatnya celaka, bahkan ia mengatakan kalau Kayla sering menunjukkan sikap iri dan ingin menyingkirkannya. Dengan tutur kata penuh kepura-puraan, Sandra berhasil memainkan perasaan orang-orang di sekitarnya, terutama Rianti yang langsung berdiri di pihaknya. Kayla yang ada di situ jelas merasa hancur. Ia ingin membela diri, tapi setiap kali ia bicara, Sandra menimpali dengan tangisan yang membuat ucapannya tampak seolah hanya alasan. Pada akhirnya Kayla hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca menahan sakit hati karena difitnah. Mutiara memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu yang terasa janggal, ia tahu betul sifat Kayla, dan ia yakin Kayla tidak mungkin setega itu. Namun, membantah Sandra secara langsung akan menimbulkan masalah baru, apalagi Rianti sudah terlanjur percaya pada kebohongan itu. Maka Mutiara mencoba menenangkan situasi meski hatinya bergejolak. Kenzo sendiri justru berada dalam pusaran dilema. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Mutiara yang membela Kayla. Tapi di sisi lain, Sandra begitu meyakinkan dengan segala kepura-puraannya. Kenzo mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, hanya saja ia belum berani mengambil keputusan. Di balik semua ini, Ivan yang sejak awal sudah mencium kebohongan Sandra, semakin yakin bahwa kebenaran harus segera diungkap. Ia masih mengingat jelas bagaimana Sandra dulu mencari informasi darinya soal asal-usul Mutiara. Bagi Ivan, itu sudah cukup jadi petunjuk bahwa Sandra menyembunyikan sesuatu yang lebih besar.
Kini, Ivan pun berniat mendekati Kenzo dengan bukti kuat agar Kayla tidak terus disalahkan. Sementara itu, Rianti tampak puas dengan arah cerita yang ia lihat. Baginya, posisi Mutiara bisa semakin lemah bila Kayla disingkirkan. Ia tidak menyadari bahwa justru kebohongan Sandra akan menimbulkan retakan besar di dalam keluarga. Situasi rumah besar itu semakin mencekam. Kebohongan Sandra bukan hanya menjerat Kayla, tapi juga mulai menguji kepercayaan Kenzo terhadap orang-orang di sekitarnya. Semua pihak kini berada di ambang ledakan konflik yang bisa mengubah segalanya, siapa yang dipercaya, siapa yang dibuang, dan siapa yang akhirnya tersingkap sebagai dalang sesungguhnya. Kenzo sebenarnya masih menyimpan kebingungan besar. Ia memang sudah resmi memecat Kayla karena ancaman yang dulu sempat dilontarkan Kayla kepadanya, dan sejak saat itu pandangannya terhadap Kayla berubah. Rasa percaya yang dulu ada kini berganti dengan keraguan, maka ketika Mutiara mencoba membela Kayla dan mengatakan kemungkinan besar ada campur tangan Sandra, Kenzo hanya bisa diam. Di dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya yakin Kayla bersalah, namun luka lama membuatnya sulit untuk kembali menaruh kepercayaan. Mutiara benar-benar sampai membuka mulut kepada Kenzo, maka seluruh rencananya bisa hancur seketika. Di balik pikirannya yang licik, Sandra mulai merancang langkah baru. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan fitnah terhadap Kayla. Ia harus menciptakan skenario yang lebih besar, yang bisa membuat Mutiara tersingkir tanpa meninggalkan jejak bahwa dirinya adalah pelakunya. Sandra berencana menggunakan dua orang sekaligus, Rianti yang ambisius dan Kayla yang emosional. Dengan memanipulasi keduanya, Sandra bisa tetap bermain di balik layar tanpa terlihat sebagai penggerak utama. Rianti akan dibuat semakin membenci Mutiara, sementara Kayla akan terus diprovokasi agar tindakannya semakin tak terkendali. Namun, Sandra tidak menyadari satu hal. Ivan sudah mulai mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Ia tahu betul bahwa Sandra yang pertama kali mencari informasi soal masa lalu Mutiara, dan ia punya cukup bukti untuk membuat Kenzo ragu terhadap Sandra. Jika Ivan benar-benar membuka semua itu, maka permainan Sandra bisa berakhir.